Amin. Keranten kita sedaya tasih pinaringan rahmatipun Allah sehingga wonten ing saat menika kita sedaya saged makempal dhateng majelis menika saperlu nindakaken kewajiban kita kanthi salat berjamaah kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kaping kalihipun maosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun wonten ing alam dunya menika langkung-langkung syafaat ingkang wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Rawuh ingkang tansah kula mulyakaken kados biasanipun sak badhanipun salat kita ngaos sekedar seayat dua ayat sinambi merantos ingkang estri melipet melempit lempit sepindah alhamdulillah kita samangke sampun wonten ing tlatah Imogiri iki nderek Kabupaten Bantul nggih. Alhamdulillah kala wau kita sedaya saged sowan dhateng Sultan Agung. Jadi Sultan Agung menika putra saking Panembahan Senopati Putu nek cara penahe Putu. Penambahan Senopati itu adalah raja setelah kerajaan Demak. Jadi masih era daripada kerajaan Pajang atau kerajaan Demak yang dulu kemudian terjadi perebutan tata sehingga pada waktu itu Panembahan Senopati antara Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir yo karebet oyo-oyoan kerajaan karo Arya Binangsang. Mungkin jenengan melihat cerita wong tua-tua itu ketoprak, mungkin peperangan ini dimenangkan oleh pihak Joko Tingkir. Namun yang mengalahkan beliau adalah anak angkat daripada Sultan Hadiwijoyo yaitu Danang Sutowijoyo yang bergelar Panembahan Senopati yang insya Allah nanti makamnya ada di Kuto Gede. Kemudian yang tadi di Imogiri itu adalah cucunya, cucu dari Panembahan Senopati atau ayahnya yaitu Hanyokrawati. Kemudian ini beliau bergelar Hanyokrokusumo. Tadi di tempat sana kita tidak boleh masuk bersamaan, tetapi kenapa kok lama? Karena hanya 5-5. Jadi wong 5-5 mlebu. Kemudian di situ ada tanah yang berbau harum. Melihat cerita tadi adalah dari Mekah. Lemah atau tanah dari Mekah. Ya kabeh itu kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat sama Allah sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minimal itu. Yang kedua, semakin kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, jangan sampai kita melupakan Sang Pencipta. Artinya sehebat apapun kita, tetapi ketika kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita nyanding kepada mereka, ngalap barokah, njaluk donga, bukan berarti kita minta kepada mereka, tetapi donga. Pada dasarnya ketika kita melakukan itu adalah agar kita dalam beribadah itu semakin giat, karena orang hidup tanpa ibadah itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena tanpa ibadah, khususnya dalam bab sholat yang kemarin kita terangkan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar jungkir, jendit, tetapi memang ada kaifiahnya, ada tata caranya, mulai dari berwudunya, mulai dari rukunnya, syaratnya maka harus terpenuhi. Kalau tidak berarti hanya sekedar jendit. Maka khususnya untuk yang cewek ya, atau yang perempuan kemarin sudah saya sampaikan tentang auratnya, maka hati-hati bila rukoi pedotan. Kenapa? Karena salah satu syarat daripada sholat itu adalah rukunnya harus terpenuhi secara lengkap. Jadi ada ruku, ada sujud.
khususnya ketika sujud. Gaya. Ketika Otak sujud ndopo. pun sewu sing rukuke ketokan, mohon yang salah kaprah itu muka itu mulai dari sini, maka tolonglah ketika itu siapa jenenge Janggut. janggut ini batasnya kadang-kadang sampai tengok kene, Sampai gulu. maka ini kelihatan. Kalau ini kelihatan berarti dia tidak menutup auratnya, ada aurat yang terlihat. Maka ketika auratnya terlihat otomatis Batal. batal, nyuwun sewu. Maka hati-hati. Begitu juga ketika umroh itu ya, misalnya tawaf itu, berarti kalau tawafnya tidak sah maka nanti sa'inya tidak sah, karena salah satunya harus menutup aurat. Maka nek coro kudungan apa pakai hijab, Jiblak. nah, maka ini ya harus ini. Makanya nek sing gak pedotan kan enek cala kepane le. Nggih. Enek cala kepane to sing gak pedotan. Tapi nek ceplokan wis pokoke ngene. Oh. Ayune ta. Ayo. Maka ini akan kelihatan. Ketika ini kelihatan dianggap tidak Sah. sah. Begitu juga yang laki-laki, mohon maaf temennya Mas siapa? Lukman ya. Ketika ya nggak apa-apa kalau kita olahraga nggak apa-apa, tapi sholat itu ada tata cara. Maka ketika auratnya laki-laki itu mulai dari sini. Nenek misalnya bolongin oke nih, berarti kan nggak sah. Nggak sah. Nah sini, nek bolongin cilik ngono biasanya wong lanang ku rokoke merkosos. Dan nek ora ketok nggak apa, tapi nek bolongin sakmene sak jempolan itu berarti ya nggak sah. Ujung maksudnya Pak Mar ya. Kemudian ketika ketika sujud, mohon maaf, maka harus menggunakan 7 anggota sujud. Muka, ya apa jenenge? Kening. Kening atau batuk ini harus menempel pada tempat sujud. Mulane nek cah anu iki rambutnya diarah ngene. Karena harus membuka. Sak sirah ki bathuk kabeh. Iki bae kok kabeh iki. Ki kudu kena kabeh ki. Menempel. Kemudian 2 telapak tangan, 1, 2, 3. Lho. Nempel. Nah ini nyuwun sewu nek rukoe ketokan, yakin ini yang nempel bukan telapak tangan, tetapi tidak akan nempel Di lantai. bukan di mukenanya. Ngandel porang. Andel ini. Ditenangi. Jadi mesti dia yang ini mesti padahal salah satunya tidak boleh sujud pada Mukena. bukan mukena saja. Tidak boleh sujud pada sesuatu yang dibawa ketika dia sholat. Nempel di. Bergerak ketika sholat. Misalnya Pak Anwar pakai ini ya. Kemudian kok saya sujudnya, misalnya ini lewer yang lembreh terus Pak Anwar. Nih, seperti ini loh. Ya. Ada kan kabel. Ya misalnya ini ya. Kalau Ini satu kok nempel ini. Ini berarti gak jadi mergo iki katut obah nalika aku obah. Tabaran bisa enggak? Ketika ini saya ruku, sujud, kok ini misalnya, kok ini maksudnya itu saja apa ini? Serban saya kok tak bawa, kok dia sujud nonggone sorban, gak jadi. Kenapa? Mergo iki obah, nek aku pas sholat obah, Melok obah. Kecuali kalau ini saya tinggal, gak apa-apa, karena dia tidak ikut bergerak. Dok. Nek rupa kan jelas toh, sampean mesti obat toh, ini yo melo to lho. Tapi biasane rupa jenengan nek wis mlembre ngono kae mesti pokoke sing dienggo sujud. Berarti ora dadi. Dok iki. Jadi intinya nek nyuwun sewu nek sing wedok nek anu yo nek pas konduk di selingkah, konduk di ngene lho. Tapi untuk jarang kadang harus ingin terus kok nempel aja tetap nggak ruko. Maka ini perlu hati-hati. Nah, ketika seperti itu berarti sholatnya dianggap tidak sah. Ketika tidak sah berarti diutang sholat. Nah, kita ya sholat tapi itu bukan sholat karena tidak sah. Ini yang 1, 2, 3 terus lututnya teronggonku dengkul. Jempol iki ya kudu. Terus sing terakhir adalah ujung kaki. Ini harus mancat. Nek pas pertama yo
mancat tapi yang kedua biasanya rontok kesel gak mancat, maka tidak dianggap sah. Ini loh Bang maksudnya Pak Nur ini. Misalnya kan ini, pertama kan mesti mancat ini. Terus kedua kan jenengan ini toh. Iya dah. Terus akhirnya ini toh. Itu kan berarti kan gak mancat tuh sampai. Ya padahal harus Mantap. lomba sing lanang-lanang. Tuh. Nah, dewe nek loro kan ada unsur loro kan. Yang pertama ini ya loro. Yang kedua dia kudu mancat. Mungkin nggih? Nggih. Nah ini antara pantat sama kepala itu harus tinggian pantat. Nah cacang ini kadang-kadang nunggu tunjakan sholat. Ini kan pas belang aku roh iki. Dadi ngene. Kan dadi mau sirahe karunan pantate. Simbang. Heeh. Kudu dhuwur Bokonge. bokonge. Jenenge Itu yang sering jengke. kadang-kadang wis pokoke melok jemaah terus kemarin ngguri terus. Biasanya Kang Toib. Iya. Ini bancik ini terus ini. Kantoke belum. Ini ya berarti ada di Kantoke belum tanggap. paham. Iya. Nah itu perlu diajari. Mungkin itu nanti bisa kita lanjutkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.